Hari ini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemrograman Python yang beranggotakan saya Raymondus Kevin dengan NIM 11011183488, Muhammad Fikri dengan NIM 11011183485. Mukitasya dengan NIM 11011184006. Oke, saya Fikri bakal menjelaskan yang bagian read CSV file. Pertama kita import modul CSV dan statistik, di mana modul statistik ini bakal kita gunakan ntar untuk mencari median supaya lebih mudah dengan nama alias stat. Pertama kita buka dulu dataset ketiga yang udah kita download, lalu kita bikin dua array list untuk menampung nama kolom dan datanya. Nah, untuk data ke 0 atau array ke 0 itu udah pasti nama kolomnya, jadi kita bakal pakai count 0. Nah, ketika countnya 0, dia bakal masukin data row-nya itu, jadi mana itu nama kolom, ke array kolom, list array kolom. Nah, setelah itu sisanya bakal dimasukin ke array temporary array. Nah, lalu kita bikin function delete multiple element, di mana function ini bakal digunakan nanti ketika kita akan mendelete name yang double. Next. Nah, sekarang kita bikin preprocessing name tertukar dengan nilai. Kita bikin function name tertukar nilai, lalu kita membuat for i, di mana for itu merepresentasikan indeks. Terus data merepresentasikan temporary array, indeks ke i. Terus name adalah merepresentasikan data kolom ke 0. Data kolom ke 0 itu yaitu name, tugas 1 itu kolom ke 1, kolom kedua, tugas 2 kolom kedua, tugas kuis 1 kolom ketiga, kuis 2 kolom keempat, UTS kolom kelima, UAS kolom ke-6. Karena kita mulai kolomnya itu dari 0 supaya sama seperti array. Terus ketika kita cek apakah jumlah angka di name itu sama dengan 9. Kalau dia tidak sama dengan 9, maka kita cari di mana yang jumlah angkanya itu sama dengan 9. Maka data tersebut yang merupakan name. Kita pakai for j di dalam for i, di mana untuk pengecekan ketika dia mendapatkan data yang sama dengan 9, kita cari indeksnya. Indeksnya itu dengan menggunakan data.index data ke j, data j. Terus kita bikin temporary name, di mana itu merepresentasikan name yang sebelumnya, yaitu takutnya itu bukan tidak sama dengan 9 kan, temporary name itu. Nah, kita ubah data ke 0-nya menjadi data ke indeks yang nilainya itu jumlah angkanya sama dengan 9. Terus kita ubah lagi data yang indeksnya sama dengan 9 tadi, kita ubah jadi temporary, di mana itu adalah nilai. Terus kita update temporary array-nya. Kalau udah sesuai kita ngeprint data ke i sudah sesuai. Next. Kita bikin function double data, di mana kita membuat array temporary index. Nah, kita bikin for i, di mana i-nya tersebut array index ke i itu merepresentasikan data ke 1. Terus kita bikin variabel juga dengan nilai none. Nanti nilai none ini bakal dimasukin ke data yang double. Nah, kita bikin for j di dalam for i, di mana temporary array yang indeks ke j itu merepresentasikan data kedua. Lalu kita cek apakah data pertama dan data kedua itu sama dengan sama, dan i-nya itu tidak boleh sama dengan j, karena kalau sama dengan j itu udah pasti sama kan datanya. Lah, kita print lagi nih data ke satunya itu apa, dan indeks keberapa, data keduanya itu apa, dan indeks keberapa, untuk memastikan datanya double. Lalu ketika udah double, kita masukkan temporary j ke temporary data gitu. Next. Sebelumnya dulu. Nah, ini temporary data itu masuknya none. Jadi temporary array j yang dimana datanya double itu kita ganti sebagai none. Nah, kita bikin for baru nih setelah for i di luar for i ini kita bikin array baru, di mana kita mencari data ke none itu ada di indeks keberapa aja. Kita masukin ke temporary index. Lalu kita tinggal panggil deh function yang udah kita bikin sebelumnya itu delete multiple element, di mana masukin nilai array list-nya, terus indeks mana aja yang pengen dihapus, yaitu indeks yang udah datanya none gitu. Lalu kita hapus. Nah, ini processing-nya itu kita panggil karena belum masih sebuah function.
Lalu kita bikin dataset baru dengan nano dataset, di mana dataset tersebut nilainya itu sama dengan data ke nolnya itu sama dengan nama kolom, dan data keduanya itu sama dengan temporary array yang udah bersih atau sudah bagus lah. Lalu kita tulis tuh pakai write open neodataset.csv dengan optionnya w, itu write. Itu kita bikin variable writer merepresentasikan CSV writer dengan delimiternya titik koma, lalu kita langsung aja nge-write semuanya dengan write rows. Terus kita masukin variabel neodataset yang udah tadi kita bikin. Lalu selanjutnya ini adalah function min untuk mencari nilai min, yaitu pertama kali kita panggil dulu array-nya pada score array, lalu kita for-kan, for i, in range array data, datanya kita ambil dari array data i, kemudian setelah itu kita membagi nilainya dengan jumlah data, lalu kemudian kita mencari nilai maksimalnya pada array data dengan membuat for lagi, kemudian kita membuat function max untuk mencari nilai maksimalnya pada array data dan indeksnya juga. Kita membuat for di mana datanya kita ambil pada data yang sama pada array data i. Kemudian kita membuat suatu variable namanya max value dengan nilainya none karena belum ada. Terus kita bikin for ketika ada nilai selanjutnya yang lebih besar daripada nilai sebelumnya akan dimasukkan kepada variable max value. Jadi nanti bakal dicek satu hingga ada data terbesar dan itu akan masuk ke variable max value. Dan kemudian kita mendefinisikan lagi function min untuk mencari nilai minimalnya pada array data dan juga indeksnya, dimana kita membuat for i lagi untuk mencari nilai minimalnya pada datanya dengan cara yang sama, membuat variable min value lagi dengan besarnya none karena belum diketahui, dan kita membuat for untuk nilai minimalnya. Ketika nilai minimalnya belum ada, itu masih none, berarti akan dilanjutkan untuk mengecek nilai selanjutnya. Ketika nilai selanjutnya lebih kecil daripada nilai sebelumnya, akan dimasukkan kepada min value hingga semuanya tercek dan min value-nya terdapat nilai minimal dari semua data. Lalu kemudian kita membuat function lagi, yaitu median function dengan for i. Nah, ini maksudnya ini untuk mencari nilai tengah dari data yang telah disajikan. Nah, untuk pertama kali kita nyari max UTS dari function max yang udah kita bikin. Ada dua argumen, yaitu temporary array, list data, dan index kolom UTS. Setelah itu, kita cari yang nilai sama dengan nilai max, carinya pakai pengulangan for. Kalau nilai UTS baris data itu sama dengan nilai UTS max, berarti nilai name yang mendapat nilai paling tinggi di UTS. Nah, untuk yang kedua, kita nyari nilai min pada UAS. Pertama kali nyari max UTS dari function max yang udah kita bikin, ada dua argumen, yaitu list data dan indeks dari UAS tersebut. Kita cari pakai for nilai terendah, data UAS sama dengan nilai min UAS. Min tersebut terdapat nilai paling kecil di UAS. Nah, untuk yang ketiga, next. Untuk yang ketiga, cari rata-rata dari quiz 1 dengan manggil function main dengan yang udah kita bikin. Ada dua argumen, list data dan indeks kolom UTS. Dan indeks pertama dan indeks ketiga, setelah itu kita cari nilai data kuisnya yang di atas nilai rata-rata. Setelah itu kita dapat NIM-nya. Untuk yang keempat, kita cari median quiz 2 dengan memanggil fungsi median function dengan dua argumen data list dan indeks quiz 2, yaitu 4 karena quiz 2 ada di kolom kelima. Untuk yang kelima, kita mencari median tugas 1 dengan memanggil fungsi median seperti function seperti sebelumnya, tapi bedanya di sini menggunakan indeks 1 karena tugas 1 ada di kolom kedua. Setelah itu kita cari nilai tugas 1 yang di bawah median, tugas 1 menggunakan for dan if seperti sebelumnya. Untuk yang keenam, next, kita cari rata-rata tugas 2 seperti biasa, kita menggunakan function main yang udah kita gunakan. Tapi argumen indeksnya menggunakan angka 2 karena tugas ada 2 kolom. Ketiga, setelah itu kita mencari nilai rata-rata yang di atas tugas 2 menggunakan for dan if seperti biasa. Oke, setelah ini kita bikin soal nomor 8 ya.
Aduh, maaf. Oke, kita bikin array sekali array, terus kita bikin eh, array lagi no data set again buat nampung nilai total doang sebenarnya. Kita bikin for lagi nih, for i, di mana for ini sebenarnya fungsinya untuk menotalkan nilai dari masing-masing NIM, yaitu di mana 15% adalah rata-rata tugas, 15% rata-rata kuis, 35% itu UTS, 35% lagi UAS. Lalu kita ketemu nih totalnya, kita round di mana kita ngambil dua angka di belakang komanya, jadi komanya di belakang nggak terlalu banyak, kita ambil dua aja. Terus kita masukin ke score array, kita update lagi temporary array-nya. Terus kita update lagi nih data set again-nya nih, kita update dengan nilai sama kayak temporary array. Nah, kita perbarui ini data set yang sebelumnya kita udah tulis dengan menambahkan kolom total, yaitu nilainya adalah total dari masing-masing NIM yang bobotnya udah saya jelaskan sebelumnya. Lalu kita cari rata-ratanya nih, rata-rata dari totalnya. Setelah kita cari rata-ratanya, kita bandingkan data-data yang ada di dataset, yaitu data totalnya, kita bandingkan dengan rata-rata. Jika kurang dari rata-rata, maka NIM tersebut yang nilainya kurang dari rata-rata gitu. Next. Selanjutnya kita memanggil function dari nomor soal yang telah kita buat. Nah, ini hasilnya. Nomor 1 dengan NIM nilai UTS tertinggi, nomor 2 dengan NIM dengan nilai UAS terendah, lalu nomor 3 dengan nilai kuis 1 rata-rata dan nilai kuis yang di atas rata-rata. Kemudian nomor 4 adalah nilai kuis 2, yaitu nilai mediannya, dan di bawahnya adalah nilai kuis 2-nya lebih dari median. Lalu nomor 5 yaitu nilai median pada tugas 1 dan di bawahnya adalah dengan NIM yang nilainya di bawah dari median tugas 1. Kemudian nomor 6 adalah nilai tugas 2 rata-rata dan di bawahnya adalah NIM yang nilai tugas 2-nya di atas rata-rata. Dan terakhir nomor 8 yaitu nilai rata-ratanya dan di bawahnya yaitu NIM dengan nilai total di bawah rata-rata dari keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.